Oi, oi. Oh. Akan saya lanjutkan lagi kalian. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Humaid telah menceritakan kepada kami Harun ibnu Al-Mughirah dari Amr bin Abu Qais dari Az-Zubair. Ya tahu juga mungkin mancingan itu kalian. Bajingan. Ini mancing juga. Berkata, suatu hari aku pernah melihat seseorang pemuda sedang melempar dengan alat pelontar di dalam masjid. Kemudian seorang selesai berkata, jadi aku janganlah kamu melempar karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang hal demikian. Mendengar pernyataan itu, si pemuda nampak tidak acuh dan melempar kembali. Nah, jadi ya saya berbicara seperti itu terus saya kalian. Itu situ kalian, saya bicara seperti itu terus. Ini juga ini politiknya kalian. Ya ampun, yang jadi juga kira saya. Atau juga itu masalah yang istananya. Demi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan mengantarkan jenazahmu dan tidak akan menjenguk ketika kamu sakit. Di sini kalian, tadi saya di Kaliangat itu kalian, hampir mau ditabrak kalian. Ada truk dan itu sudah 2 kali kalian, truk itu kalian. Tapi bukan itu kalian, truk palsu itu. Saya sudah sering lihat juga. Itu ini mana kalian? Truk palsu itu. Yang asli itu truk gandeng itu. Ini ya mereka itu kalian. Kasih tanya foto di saya kalian. Yang apa? Yang ngantarkan batu ke rumah saya. Kalau di situ kan, ke rumahnya Mas Jan itu. Yang tidak berfungsi ada sama-sama kalian. Masalah pipet itu. Saya akan beli pipet kalian ke Sumenap. Ini pada kalian polisi banyak sekali. Saya untuk minyak kata saya kalian. Ini pada kalian. Barusan itu ini ada di sini. Ayo akan saya beritahu pada kalian. Saya beli pipet itu. Nih. Dan itu biasa sudah dia suka buka di pagi hari. Saya ingat saya. Dan itu kira saya sudah tinggikan dulu. Mengejek saya juga. Lalu aku berkata kepada sahabatku, nah ini sudah tadi kalian. Aduh. Lanjutan lagi kalian. Sebelumnya sudah di sini. Hukuman yang disegerakan terhadap seseorang yang mendengar hadis Nabi SAW namun tidak mengagungkan dan menghormatinya. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Katsir dari Al-Auza'i. Tidak boleh yang Samsung kan. Jadi Al-Auza'i. Itu hati-hati berarti teman. Meski demikian, demi Allah Subhanahu wa taala, aku tetap akan melarangnya. Maka Ibnu Umar mendekatinya dan mencela sikapnya dengan celaan yang tidak pernah. Jadi aku juga maksudnya mau ngejek saya maksudnya. Tadi capek kalian. Ya ampun. Tidak pernah aku lihat sebelumnya. Kemudian ia berkata, kamu ini bagaimana aku menceritakan hadis dari Rasulullah SAW, sebaliknya kamu malah mengatakan meski demikian aku tetap akan melarangnya. Maksudnya di sini kalian, apabila mendengar hadis dari Rasulullah SAW, hendaknya kalian mendengarkannya, maksudnya mengikutinya. Nah ini maksudnya di sini. Ini maksudnya. Jadi apabila mendengar dari Rasulullah kalian mengikutinya. Seakan-akan. Ini jebakan juga seakan-akan kalian, tenang saja. Saya sudah gencet, tenang saja kalian. Dengan Al-Quran. Apa dulu sudah kalian itu? Ini lagi kalian, tenang saja. Maksudnya bukan seperti itu, maksudnya setidaknya mendengarkannya maksudnya kalian. Itu saja cuma. Atau mengikutinya juga. Tapi di situ itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Ini dijelaskan oleh ustadznya. Lanjutannya lagi kalian. Nigeria kalau soal ban itu kalian. Nigeria KHB itu kalian nyacairkan narkoba kalian. Ya ampun. Udah bajingan nungkum. Saya baru tahu kalian. Ini kalian lagi. Nah akan bacakan lagi kalian selanjutnya. Telah mengabarkan kepada kami
Muhammad bin Humaid telah menceritakan kepada kami Harun bin Al-Mughirah dari Ma'ruf dari Abu Al-Mukarik. Ia berkata, Ubadah bin As-Samit pernah menyebutkan Nabi SAW melarang menukar 2 dirham dengan 1 dirham. Di sini kalian sudah dibicarakan sebelumnya sudah. Lalu ada seseorang berkata, aku anggap hal itu tidak masalah selama dilakukan secara kontan. Maka Ubadah berkata, aku mengatakan Nabi SAW bersabda demikian, sedangkan kamu katakan aku anggap tidak ada masalah. Demi Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak akan bernaung di bawah satu atap bersamamu. Jadi ada juga. Nah, maka di sini kalian saya beritahukan lagi pada kalian. Di sini, maksudnya masalah riba itu kalian. Di sini boleh, di sini ada yang mengatakan boleh menukar uang 1 dirham dengan 2 dirham. Boleh gitu kalian. Yang penting ada itu tidak ada jeda. Nah, maksudnya di sini takut kena itu riba fadl. Jadi ada riba fadl, ada riba nasiah. Nah di sini rek-rek kalian. Bukan mainnya saya di sini. Saya udah pencet lambat. Maka itu pada kalian. Maka di sini ada yang mengatakan itu bukan hanya harus secara tepat. Tidak ada kontan. Apa tidak ada jeda. Ini riba fadl kalian. Nah, ini rek-rek kalian saya sudah bahas. Nah, ini yang dikatakan oleh ustadznya itu. Makanya tidak ada jeda. Secara kontan tidak ada utang. Ini kalian di sini. Di situ disebutkan oleh ustadznya. Jadi boleh dirham dengan itu, tapi tidak ada jeda. Nah ini kalau ada jeda di situ kalian riba fadl. Kata ustadznya itu. Ini dan masalah lengkapnya itu kalian saya sudah jelaskan dulu sudah di kajian tentang riba itu. Maka itu nah itu saya sampaikan dari ustadznya saja. Saya akan bacakan lagi. Itu barusan kalian lulu itu lewat itu. Saya sudah ngechat juga. Ada promosi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yazid Ar-Rifai telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Aqadi dari Zam'a dari Salamah bin Wahram dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Jadi ada juga. Beliau bersabda, janganlah kalian pulang ke rumah menemui istri secara mengejutkan pada malam hari. Ia Ibnu Abbas berkata, suatu saat Rasulullah SAW melihat satu kafilah datang dan 2 orang laki-laki dan rombongan itu nekat mendatangi rumahnya pada malam hari dan keduanya dapatkan istrinya sedang bersama laki-laki lain. Maka di sini kalian hendaknya gitu, misalnya kita malam hari tidak pulang dulu, kita menunggu sampai maka itu kalian di sini menanyakan itu bagaimana jika bertemu dengan istrinya bersama orang lain. Dan beneran itu kalian. Barusan itu kalian. Apa dulu itu kalian? Meskipun bukan istri saya dia kalian. Dia bersama laki-laki itu kalian, pakai baju hitam itu. Tak tidak ke itu kalian. Meskipun bukan istri saya dia kalian. Inilah sih kalian. Mbak lulu ongku buat kalian ya ampun. Meskipun tak kira saya doncet. Nah di sini kalian bagaimana? Tebas saja lehernya, tapi tidak hendaklah dia itu tidak begini. Lanjutannya lagi akan saya bacakan dengan jelas dulu. Telah mengabarkan kepada kami Abu Mughirah. Di sini rek kan saya Habib siapa itu? Mencet lampu. Dia di situ mengkaji di bab iman. Imam Bukhari ya. Saya sudah mencet ini itu membantu saya. Langsung tidak ada tanda di langit. Tidak berfungsi itu. Al-Auza'i telah menceritakan kepada kami Abdurrahman
bin Harmalah Al-Asim dari Sa'id bin Al-Musayyab. Ia berkata Rasulullah SAW, jika beliau datang dari safar bepergian jauh, beliau turun di tempat peristirahatan. Kemudian ada 2 orang laki-laki yang mendengar sabda beliau, yang mendengar sabda beliau melakukan tindakan nekat dengan menemui keluarganya dan masing-masing mendapati istrinya sedang bersama laki-laki lain. Ini kalian. Ini sebelumnya saya sudah sampaikan juga kalian. Ayo akan saya kira kalian. Nanti kalian akan itu nanti. Meskipun tak kira kalian. Kalian akan ternyata ini saya lihat juga. Ini tak kira nanti. Saya sudah lihat lambat. Selanjutnya kalian telah mengabarkan kepada kami Abdul Somad bin Abdul Waris telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dari Abu Al-Ahwas dari Abdullah. Ia berkata, janganlah kalian semua putus harapan. Maksudnya apa itu kalian? Hendaklah kita itu selalu optimisme. Itu jadi Islam itu kita selalu optimis, maksudnya percaya diri. Jangan sampai kita putus harapan. Ini pada kalian. Ini maksudnya di sini. Maka itu pada kalian. Jadi selalu kita merasa itu pas yang akan kita ini optimisme itu. Maksudnya jadi optimisme itu kita merasa percaya diri, tapi tidak terlalu juga. Ini maksudnya di sini kalian. Aduh, ayo dia tanya di kalian lagi. Ini lanjut juga. Lanjutannya lagi. Tidak suka menjadikan orang bosan. Maksudnya kita mencari itu seakan-akan di aneka ragam. Ada kata telah mengabarkan kepada kami di saya lupa Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami As'ad dari Kurdus dari Abdullah. Ia berkata, hati memiliki waktu saat semangat dan menerima, sebaliknya kadang ia berpaling dan menolak. Maka hendaklah kalian mengajak berbicara dengan manusia sekiranya mereka bisa menerima. Maksudnya apa? Hendaklah kalian pada saat berbicara dengan seseorang itu kalian lihat dulu di situ situasinya itu. Kalau mereka di situ kalian ada perkiraan, maksudnya dia akan menerimanya, kalian baru berbicara. Nah ini maksudnya di sini. Kalau mereka tidak mau menerima itu kalian, hendaklah kalian tidak menyampaikannya. Nah ini maksudnya. Ini maksudnya di sini. Dan hadis ini kalian ada perawi yang tidak itu. Yazid bin Harun di sini kalian. Dia diduga perawi yang doif itu. Ini Yazid bin Harun, tapi ada yang mengatakan tidak, dia siko. Jadi satu orang saja itu kalian mengatakan siko, itu bisa diamalkan. Hadisnya itu, ini kata ulama itu kalian. Ini tentang hadis ini. Lanjutannya lagi kalian. Satu saja yang mensikokannya, perawinya kalian. Itu bisa sahih. Ini kata ulama itu, kata ustadznya. Ustadz Rekere, saya sudah lanjut lambu. Lanjutan lagi kalian. Ya akan saya kilat kalian. Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb. Aduh, lala. Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami
Abu Hilal ia berkata, aku pernah mendengar Al Hasan berkata. Dahulu ya bagus sekali kalian, mereka tak tahu tai kebis. Dahulu ada pepatah mengatakan jadi yang ngurus. Ada satu orang seakan-akan kalian kayak di roti kapi mereka suka. Tidak ada yang tahu juga. Ada pepatah mengatakan bicaralah kepada manusia selama wajah mereka masih mengarah kepadamu. Dan di saat wajah mereka mulai berpaling, ketahuilah mereka memiliki kepentingan lain. Maksudnya di sini kalian, yaitu yang seperti sebelumnya. Artinya di situ kalian menyampaikan kepada orang apabila mereka mau disampaikan. Kalau mereka tidak mau, jangan disampaikan kalian. Nanti mereka akan menolak. Nah ini maksudnya di sini kalian. Selanjutnya 105-nya. Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Hamam bin Zaid bin Aslam dari Atok bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian menulis sesuatu apapun dariku kecuali Al-Quran. Barang siapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Nah di sini kalian di awal-awal di sini, di awal-awal hadis. Jadi itu kalian orang rumah saya itu lewat sini bagus sekali. Di awal-awal hadis tentang hadis ini. Jadi di awal-awal hadis itu kalian Rasulullah melarang tentang apa? Untuk menulis hadis. Karena itu Al-Quran yang ditulis. Nah setelah sudah agak lama kalian, maka Rasulullah membolehkannya untuk menulis hadis. Bukan hanya Al-Quran. Ini ada. Nah di sini makanya ada perselisihan masalah liberal. Ada yang menolaknya. Karena penulisan hadis itu agak lama kata dia. Padahal itu Rasulullah tidak membolehkannya. Ini yang mungkin politik dia juga dia. Saya curiga kalian. Curiga suka dia. Ini mereka dia. Nah makanya itu yang dibicarakan. Ini lanjutannya lagi kalian. Nah ini di sini juga membantu. Ya. Nanti kalian akan saya pun kerek kan nantinya. Nah jadi yang menunjukkan telah mengabarkan kepada kami Bisr bin Al-Hakam dari Sufyan bin Uyainah tadi harusnya yang sama-sama dari Ibnu Subrumah dari Asy-Sya'bi. Dia pernah berkata, wahai Sibak, akan ku kembalikan hadis kepadamu sebab aku tidak ingin satupun hadis dikembalikan kepadaku. Maksudnya apa itu kalian? Dia ini kalian apabila mendengar hadis, dia tidak pernah mendengar lagi, cuma satu kali saja. Ini hati-hati kan. Dia langsung menghafalnya langsung. Ini kalian, dan di sini politik kalian. Saya pernah itu kalian, pernah berpikir dahulu, maksudnya bukan berpikir. Itu saya kalau sudah dengar satu kali, tidak akan baca lagi. Nah ini politiknya dia gitu kan. Saya sudah gencet juga. Nah, ini maksudnya hadis ini. Jadi dia apabila dia mendengar sebuah hadis, tidak pernah dia mendengar lagi. Hanya satu kali saja. Ini pada keadaan atsar ini mana hadis. Ini maksudnya hadis ini. Ini pada keadaan. Ada tuh saya sudah sampaikan lagi kalian. Ada ribu itu ada dua cuma. Nah orang gila udah jadi yang kurang sebenarnya. Intinya itu saya sudah pernah lihat juga. Masalah ensiklopedia. Ini teman saya tuh kan dia kerek kan. Germajenggal itu kan berpolitik di YouTube. Lanjut juga sudah. Selanjutnya kalian 103-nya. Nah ini dia jadi kebiasaan. Ini banyak masih bensinnya. Follow-nya. Ya berfungsi tuh nih. 103-nya telah mengabarkan kepada kami
Muhammad bin Katsir dari Al-Auza'i. Ia berkata, Qatadah membenci penulisan hadis. Jika dia mendengar penulisan kitab, beliau mengingkarinya dan dia menghapus dengan tangannya. Abu Al-Mughirah berkata, dan Al-Auza'i membencinya. Maksudnya di situ kalian dia membenci itu. Ada yang menulis kitab atau apa di masa itu. Nah itu sudah dikencet juga, tidak apa-apa itu. Di masa itu kalau misalnya menulis kitab minimal itu pernah dibaca oleh ulama-ulama di situ. Ini minimal. Nah tapi itu sudah dibantah juga dulu. Tapi di sini tidak dibicarakan. Ini tentang hadis ini. Lanjutan lagi, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Mansur, Ibrahim tidak menyukai penulisan, maksudnya penulisan ilmu. Jadi Ibrahim itu kalian, dia tidak pernah menulis ilmu, dia menghafalnya. Ini Ibrahim kalian. Nah ini takut lah yang juga agoyo maksudnya kalian. Meskipun bukan Ibrahim itu bukan. Ini Ibrahim tabiin kalian. Apabila dia bermajelis itu kalian, ramai sekali kalian, nggak tahu. Ibrahim ini, ini kalian, Ajaria politik yang sebelumnya itu mungkin kalian, tapi tidak kena. Ajaria kalian, bukan kata dia, ya ampun. Ada di situ kalian, dia membisikkan pada saya. Ini saya lagi merekam itu kalian, saya lagi merekam nih. Apa di situ kalian di timurnya saya itu, ya itu, tiba-tiba ada itu datang pada saya biasa sudah di situ. Mana kamu yang ada, tidak ada siapapun. Ini politiknya Ibrahim, dia tabiin kalian. Dan Ibrahim keporan itu kalian mengejek saya, bukan di sini bukan. Saya sudah kencet lambak juga tenang saja itu. Ini saya lagi merekam. Apa tidak bicara dengan kalian? Nah, makanya teman kalian. Ini saya suka mati sepeda saya kalian memang. Bensin apa sak ini kan? Pol sih kan bensinnya. Ini Al-Suaro kalian kata. Dia dari ini. Dan cewek-cewek itu banyak sekali kalian tenang saja. Dan itu kalian seperti kun bro, tidak tapi tidak kun bakun. Yang pula juga kalau saya pada saat dengan yang bawah. Mau jatuh kita kan akan sebenarnya juga. Tidak apa-apa teman-teman. Itu bibit mungil itu kerek kalian tenang saja. Tidak berfungsi tuh wanitanya ya. Dan selanjutnya kalian, Anda bacakan lagi. Jadi yang ngejek, jadi ada orang bilang ngejek, ngejek orang-orang, lali cikongku kan orang bilang, bagus sekali,